Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Ojol Alam Gaib. Malam ini kita akan mereview video-video yang telah kita buat dan akan bercerita tentang pengalaman kita selama penelusuran. Kita akan mencoba mereview kembali video-video kita dan pengalaman-pengalaman kita selama eksplor ya. Kenapa Abang Ojol bisa beralih profesi ke YouTuber dengan konten video mistis? Alasan kita beralih profesi karena memang keadaan lagi musim corona. Numpang sakti. Iya, sebelum kita ngojol juga kan. Ngojol. Kita memang profesi ojek online juga di daerah Jabodetabek, khususnya di daerah Depok. Jadi berhubung musim corona di bulan Maret kemarin itu kita beralih karena penumpang juga sepi gitu. Bagaimana pengalaman Abang Ojol selama melakukan penelusuran? Pengalaman ketika penelusuran ya banyak. Kalau kita kan beda penelusurannya, jadi mungkin ada tambahan dari Bapak, silakan. Kalau soal pengalaman penelusuran, namanya tempat angker ya, rasanya berbeda ya. Dimana tempat kita kunjungi atau kita datangi untuk melakukan eksplor tempat angker, rasanya berbeda-beda. Itu melakukan penelusurannya sendiri atau berdua atau bagaimana? Kita tetap tim ya berdua, dimana kita datang ke tempat yang disebut angker. Kadang kita berdua masuk, kadang kita sendiri, juga pernah kolaborasi. Video mana saja yang menurut Abang Ojol yang paling angker dan berkesan? Kalau untuk video yang angker-angker ya kan karena kita melakukan penelusuran, artinya ada yang bagian penelusuran, ada yang bagian jaga. Jadi kalau buat penelusuran mungkin dari saudara Anai, saudara Paling angker ya, menurutku tempat paling angker itu di makam keramat Anggrek, masih di daerah Citayam, Bogor ya. Menurutku itu super mantap ya. Rasanya pun creepy guys. Jadi itu pernah kita melakukan 2 malam ya. 2 malam. Yang malam pertama kita kolaborasi berempat. Itu kita melakukan penelusuran dengan durasi waktu 1 jam lebih. Tepatnya malam Jumat. Malam keduanya kita lanjutkan karena penasaran ya. Kita datang lagi di malam Sabtunya. Antara nekat nggak nekat dan gitu Bu. Kita datang berdua, saya dan Sergali datang ke tempat itu, masuk berdua, kita melakukan penelusuran. Itu rasanya nyes ya, nyes sekali, nano soalnya tuh kita diserang gerombolan makhluk astral banyak ya, banyak sekali. Ibarat kata itu kalau ketika kita eksplor itu diserang itu dari lingkaran kita ada di tengah-tengah Ya. jadi dari kanan kiri depan belakang itu semua langsung berbarengan. Dan waktu kita masuk, Mr. Gali menyiapkan peralatan ya. Saya berada di posisi sebelah kanan ya, rekan saya ini. Jelas saya mendengar itu ada yang bicara ya. Entah masuk makhluk astral, entah saya halusinasi, tapi saya yakin suaranya saya jelas mendengar di kuping saya ini. Suaranya itu mengatakan kembali, selama 3 kali dia bicara kembali. Yang keduanya dia bicara pulang 3 kali juga. Itu saya dengar, saya
sempat menegur besar gali ya, cuman besar gali sibuk dengan alatnya. Jadi saya lihat situasinya aja. Ketika jalan mungkin 5 atau 6 langkah, saya merasakan kayaknya pulang aja gitu. Makanya menurut saya itu tempat paling wow, creepy banget. Abang Ojol yang paling serem itu di kuburan Nanggrang. Ya. Selanjutnya Video selanjutnya kita penelusuran di Sumur Bandung, daerah Pondok Terong, Depok. Menurut saya lumayan creepy ya. Saat itu saya masuk sendiri, Mr. Gali dan Mbah di luar. Saya rasakan waktu penelusuran di Sumur Bandung hampir mirip sama di Makam Nanggrang, hampir mirip. Bedanya kalau di Sumur Bandung saya merasakan kaki lemes, seolah tidak berdaya untuk berjalan gitu. Cuman karena kita buat kontennya misteri dan untuk kepuasan subscribernya Ojol Alang Game juga, saya paksakan demi kepuasan subscriber dan penonton Ojol Alang. mana lagi? Di Panti Jompo Bogor. Panti Jompo yang sudah terbengkalai. Itu terbengkalainya ini sekitar 5 atau 6 tahun. Saat itu kita penelusuran berdua ya, dan kita melakukan barbar di sana. Dan yang buat kita puas, viewersnya atau penontonnya lumayan banyak. Mungkin para viewers atau penonton tertarik dengan barbarnya, barbar kita ya, karena tempat itu memang momoknya seram, angker. Dimana pihak media, televisi juga pernah meliput itu, serta youtuber senior pernah meliput itu juga. Dari rekan saya, Japanes, silakan. Kalau dari saya pribadi itu nomor paling pertama, karena saya posisinya di bagian backup atau jaga. Yang posisi nomor pertama itu di Jembatan Baris. Itu kalau yang saya alami sendiri ketika beliau sedang ekspos di bawah, yang saya alami itu banyak. Itu lumayan berat kalau buat saya pribadi. Nah, serangan dari area situ itu banyak. Entah mungkin dari bapak ini tempatnya atau enggak, yang jelas saya cerita pribadi seperti itu. Ketika berada di tempat itu kan, ya, dari posisi daratan maupun di posisi air itu memang lumayan bahaya Pak. Dahsyat ya, Dahsyat itu ketika saat itu, karena kita penelusuran itu nggak sekedar penelusuran aja ya, tapi ketika kita penelusuran gitu, ketika tempatnya itu menarik buat kita eksplor, kita buka di situ kegaibannya, jadi kita tahu itu kuncinya. Kemudian untuk pesan-pesannya di Jembatan Panus itu, kalau buat youtuber yang lain itu jangan coba-coba dah gitu, jangan bermain-main, apalagi sampai bermain ke airnya, itu bahaya begitu Pak. Kemudian untuk yang berikutnya itu posisi nomor 2 itu yang saya alamin itu di Makam Nanggrang tadi Pak. Nah, di Makam Nanggrang malam kedua itu yang saya rasain ketika ekspor kedua dengan beliau itu memang saya rasain juga buahnya itu. Jadi kita kayak dikeroyok oleh makhluk baik itu. Kalau yang bisa melihat juga silahkan dibuktikan gitu. Kita nggak ngada-ngada, tapi itulah yang kita alami ketika ekspor gitu. Untuk nomor 3 itu menurut saya yang lumayan itu di Panti Jompo Daerah Bogor. Kalau ketika melakukan penelusuran itu kita berdua di sana, kita sudah izin ke pemegang kunci ya Pak ya, pemegang kunci area situ, kemudian ke warga juga ada yang saya minta izin, jadi kita nggak selonong boy aja begitu ya, harus
harus izin. Jadi ketika penelusuran di Panti Jompo itu memang kalau saya pribadi buat sosok-sosok itu banyak, hoax juga banyak gitu. Cuman yang kita sayangkan itu nggak bisa direkam di kamera begitu. Muncul ya. Kalau suasananya, Suasananya super creepy. iya, crispy itu. Makanya ketika di video YouTube Panti Jompo Bogor itu kita cuma kasih tanda aja guys, nggak bisa kita jelasin karena apa, di situ nggak nampak di kamera, padahal mata kita nampak nih anu Sosoknya ya. ya nggak kelihatan, cuman kalau untuk di kamera nggak nampak gitu. Jadi kita nggak mau ngada-ngada untuk setiap penelusuran, kita nggak mau ngada gitu. Ketika kita barbar ya Pak ya di ruangan kursi roda itu nggak sekedar cuma barbar doang, bakar dupa udah, bukan seperti itu, tapi kita membuka kegaibannya di situ gitu. Jadi apa yang ada di situ itu bukan besar itu tarik ke dalam ruangan itu gitu. Untuk YouTuber yang lain atau para penonton yang lain, tolong jangan diikuti ya Pak ya, karena kita melakukan penulisan ini bahaya gitu. Jadi kalau pesan saya jangan coba-coba tanpa punya pegangan. Pegangannya ya tripod sama center. Yang paling penting rokok Pak. Sebelum terjun ke dunia mistis, Abang Ojol punya background dalam dunia mistis atau gimana? Kalau itu mungkin beliau menceritakan. Ya, pribadi saya juga belajar dalam hal mistis ya. Karena memang dari kecil suka melihat-lihat makhluk sih ya. Entah bakat entah apa sih kurang paham, tapi memang dari kecil saya suka melihat makhluk. Nggak sesering melihat, tapi di mana tempat yang mungkin aku suka melihat makhluk-makhluk. Begitu dewasa tertarik soal mistis, terus belajarlah gitu dengan beberapa orang. Sampai sekarang tuh mungkin masih belajar. Pernah dulu di Jogja, pernah ya? Pernah? Jogja. Lumayan lama kan? Lumayan. Jadi waktu belajar itu ya kayak uji nyali seperti itu ya, atau melakukan penelusuran. Tapi kita melakukan uji nyali, sering melakukan uji nyali ya. Sebelum acara-acara televisi itu uji nyali, saya sudah melakukan uji nyali seperti itu. Belum musim itu ya? Iya. Android ya? Nah, belum HP. kayak gitu. Ya. Jadi kita kepikiran buat bikin konten itu ya ini bulan Maret ini. Iya, baru-baru ini ya. Iya. Tapi melakukan uji nyali sudah lumayan lama. Saya melakukan uji nyali dari 2003. Saya sudah melakukan uji nyali masuk ke tempat-tempat sakral atau angker. Kalau untuk saya pribadi itu buat background belakangnya itu ya untuk belajar ya sampai sekarang, cuman masih tahap belajar gitu Ya. Ya sampai sekarang alhamdulillah masih belajar walaupun pelan-pelan gitu. Jadi kalau sport seperti itu kalau nggak ada background, nggak ada bekal Ya. itu, terutama bekalnya kopi, rokok, jadi jangan coba-coba. Jangan main-main dengan dunia gaib itu, jangan main serius karena itu bahaya gitu. Adakah pesan-pesan untuk para subscriber dan masyarakat yang menonton video ini? Kalau pesan-pesannya itu, kalau dari saya yang tadi itu, yang pertama, kalau nggak punya bekal atau bakat dalam hal itu dan keimanan kita, kalau nggak kuat itu bahaya. Keyakinan. Keyakinan iman kita itu bahaya. Kalau memaksakan atas kehendak sendiri itu resikonya besar ya gitu. Apalagi sampai membuka gaib, membuka alam gaibnya, memang benar-benar itu bahaya gitu. Jadi jangan sampai ditiru atau dilakukan
di luar kalau nggak ada akal gitu. Mungkin dari Bapak. Pesan saya mah, kita manusia ya, itu paling sempurna ya. Ya, Jadi untuk suatu tempat angker makhluk-makhluk asla, ya apa yang kita takutkan, sedangkan kita makhluk paling sempurna. Nah, jadi kesannya nggak usah takut lah sama sentuh kopret, betul. nggak usah takut. Tapi kita kuatkan diri iman kita, keyakinan kita bahwa kita tuh dekat dengan Sang Pencipta. Betul. Yang kita takutkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Bukan sentuh sama kopret itu, guys. Ya, jadi begitu, kita jangan takut sama hal-hal yang seperti itu. Cukuplah kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma kita juga jangan main-main dengan hal yang seperti itu gitu. Karena bahaya. Fisik ya, fisik. Nah, itu bukan nyerang ke diri kita sendiri, bukan ke diri kita sendiri doang, bukan, ke keluarga kita juga bisa gitu. Hal kayak itu, karena hal kayak seperti itu ketika mereka marah atau gimana, nah, kalau kita kurang mungkin center itu redup kan, mereka nyari lemah gitu, datang ke rumah, kemudian keluarga kita juga dihancur gitu. Nah, jadi pernah ya waktu di penelusuran di makam Anggrong itu sampai diikutin sampai rumah ya. Itu bahayanya guys, jadi dia suka ngikut sampai rumah kita, karena di rumah kita kan buat kita keluarga ya, itu resikonya. Makanya itu tadi bekalnya harus keyakinan dan kenal diri. Jadi mungkin itu aja pesan dari kita berdua dari channel Ujo Alam Gaib. Semoga bermanfaat, yang positif diambil, yang negatif jangan. Jadi kayak oke, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jangan lupa di like, subscribe, dan komen channelnya Ojo Alam Gaib.